Ya, Cipreser Film sini. Di video ini saya akan bahas inilah pedang terkutuk Enma yang hanya bisa dikuasai menggunakan Housoku no Haki. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video film ini langsung muncul di HP kalian. Tetap pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin join di channel membership Devilnomi untuk mendapatkan badges yang lucu dan emoji yang keren-keren. Oke, jadi sudah lama nih kita tidak membahas babang favorit kita alias babang Joro-Juro. Dimana untuk anak anime pasti tau lah, karena sudah mau membahas pedang baru yang akan dimiliki oleh Zoro alias Enma. Sebenarnya masih banyak sekali sih misteri tentang pedang Enma ini, mulai dari susah dijinakan, lalu kenapa dia bisa menyerap haki, dan perkataan dari Tengoyama juga terkait menghitamkan suatu pedang. Oke, kita akan bahas satu persatu di video ini. Selain kita pun akan menunggu kehebatan dari Zoro ini di manganya, yaitu dia sedang menuju ke arah dua Yonkou, Kaido dan Big Mom. Semoga kita cepat-cepat melihat kehebatan full dari kekuatan Zoro ini, terutama menggunakan pedang Enma-nya. Oke, kita akan bicarakan dulu nih tentang Enma. Pedang Enma ini adalah salah satu pedang terkuat juga yang ada di dunia One Piece. Dia termasuk ke dalam golongan Owazamono alias 21 pedang terbaik di dunia One Piece ini, bersama dengan Ame no Habakiri, pedang pasangan milik Oden. Lalu juga Susui-nya milik Ryuma pun itu termasuk ke dalam 21 pedang terbaik. Nidai Kitetsu, pedang generasi kedua dari Sandai Kitetsu Zoro pun, yang keduanya sama-sama pedang terkutuk dan pernah dipegang oleh Luffy sebelumnya, itu pun termasuk ke dalam 21 pedang terbaik. Dan satu lagi yang diketahui adalah pedang pusaka milik Zoro ini alias Wado Ichimonji. Dimana saya pernah membahas urutan pedang terkuat di One Piece ini yang sudah diketahui ya, yaitu di video ini, mungkin kalian bisa cek juga. Oke, sebenarnya bagaimana hebatnya Enma yang dikatakan orang-orang satu-satunya pedang bersama Ame no Habakiri ini yang dapat memberikan luka permanen ke tubuh Kaido. Tapi saya pun tetap sangat yakin Wado Ichimonji, pedang utama Zoro, dan pedang pusaka Zoro inilah yang tetap akan menjadi pedang terbaik yang dimiliki oleh Zoro ini. Pedang yang selalu dia gunakan ketika menggunakan teknik satu pedangnya alias Itoryu, yang bahkan kita pun melihatnya di chapter terbaru, yaitu ketika dia menebas Apo. Dia menggunakan Wado Ichimonji loh, bukan pedang Enma-nya. Oke, kembali ke Enma. Jika saya lihat dari perkataan kalian, banyak sekali yang bilang, atau kalian langsung mendewakan Enma lah, seakan-akan ini udah pedang terbaik banget dan bisa membuat Zoro langsung mengalahkan Kaido. Ya, sebenarnya tidak semudah itu juga sih, karena dari sebelumnya saja grade atau level pedang ini sama dengan Wado Ichimonji Zoro, yang berarti itu pun sudah setara ya. Jika kalian berkata seperti itu, jawaban ini sebenarnya bisa dilihat dari beberapa perspektif. Ya, kalau Zoro yang gunain pun sebenarnya saya yakin kok dia bisa nebas Kaido. Alasan kenapa pedang ini hebat karena terlihat sebelumnya digunakan oleh seseorang sehebat Kozuki Oden. Tapi oke lah, mari kita lihat dulu keanehan apa sih yang ternyata ada di pedang satu ini alias pedang Enma. Jujurnya, keanehan yang dimiliki Enma ini lebih tepatnya ketika dia dipegang, user yang megangnya kehilangan seperti energi dari tubuhnya. Dan di kasus Zoro ini, dia seperti menyerap haki dari Zoro dengan jumlah yang sangat masif sekali. Bahkan, tangan berotot Zoro pun terlihat mengkerut seperti itu yang kita pun belum pernah melihatnya. Lalu satu lagi, dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan pedang ini selain Kozuki Oden. Bahkan di flashback Oden pun kita melihat dia sudah bisa menjinakkannya di usia yang sangat muda di 18 tahun. Lagi-lagi nih, hal seperti goib yang jarang sekali ada di dunia One Piece. Sebenarnya satu hal yang menurut saya sangat masuk akal kenapa Enma bisa seperti itu. Lebih tepatnya, dia bisa menyerap energi dari tubuh manusia karena itu adalah pedang terkutuk, alias Curse Blade. Dimana sejauh ini ada 3 pedang terkutuk yang sudah diketahui. Ya, sebenarnya ada 4 sih. Pertama, Sandai, Nidai, dan Sodai Kitetsu yang dapat membuat user penggunanya mati tragis. Itu pun ketika menggunakannya. Ini adalah suatu pedang terkutuk yang sangat terkenal juga di dunia One Piece. Lalu selanjutnya yang pedang terkutuk adalah Kikoku milik Claw ini atau Torao.
Dimana sebenarnya arti dari Kikoku sendiri adalah setan Jepang. Nah, ini pun sebenarnya sama dengan Enma. Enma ini berarti dewa neraka dalam kepercayaan Buddha, dan dia yang menentukan seseorang untuk masuk surga atau ke neraka. Sebenarnya itu pun akan sangat masuk akal jika dia termasuk pedang terkutuk juga. Serta jika kita lihat setelah Zoro menguasainya, itu bukankah sangat persis ketika Zoro mendapatkan pedang Sandai Hitetsu juga yang sama-sama terkutuk. Ya mungkin kalian akan berkata lah, pedang terkutuk kan bentuknya melengkung banget bang. Tapi coba kalian lihat pedang milik Torao ini atau pedangnya Lau. Bukankah itu seperti pedang yang sangat lurus sekali kan? Jadi itu bukanlah patokan khusus pedang miring sedangkan terkutuk. Bisa saja pedang yang lurus pun termasuk pedang yang terkutuk juga. Dimana kutukannya adalah jika menggunakan Enma, dia akan menyerap haki dalam jumlah yang sangat besar dan orang yang tidak kuat akan mati seketika. Ini adalah kutukan yang sangat parah juga. Mengapa banyak orang yang tidak bisa menjinakkan Enma ini? Nah lalu, bagaimana Zoro ini dapat mengendalikan Enma? Sebenarnya, jawaban yang paling masuk akal dan masuk dengan apa yang dimiliki oleh Kozuki Oden juga adalah, ya benar, Enma dapat dijinakkan menggunakan Hausoku no Haki. Kita bisa lihat ketika tangan Zoro ini dihisap dengan sangat kuat. Di situ Oda menggambarkanlah tipikal penggunaan Hausoku Haki alias zoom di matanya. Itu pun dengan efek lain di sekitar matanya tersebut, yang bahkan sangat identik ketika user lain menggunakan Hausoku. Mungkin contohnya Luffy lah. Bahkan Rayleigh pun mempunyai efek yang sama ketika mengaktifkan Hausoku Hakinya. Jadi di panel itu kita melihat Zoro menggunakan Hausoku Hakinya dan bahkan berkata, "Kau berikan kembali padaku." Pada pedangnya ini Enma seakan-akan itu adalah seorang makhluk hidup. Dan dengan begitu dia bisa mendapatkan haki yang sudah diserap oleh si pedang terkutuk Enma ini. Tentu saja, bukankah yang namanya Hausoku ini kekuatan ambisi dan intimidasi yang dimana dia lakukan untuk Enma agar Enma ini memberikan kembali apa yang Zoro miliki. Itulah akhirnya kenapa Zoro ini dapat menjinakkan Enma. Karena dia mengintimidasi si pedang terkutuk ini agar mengembalikan apa yang Zoro miliki ini. Ya sebenarnya permasalahan apakah Zoro punya Hausoku atau tidak pun pernah saya bahas lengkap di video ini. Mungkin kalian bisa cek saja di video situ ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang membuat pedang menjadi Kokuto alias pedang hitam. Dari perkataan Hitetsu kepada Zoro bahwa Enma ini masih belum menjadi pedang hitam, yang berarti kekuatannya bisa saja meningkat dengan sangat drastis. Dari situ seakan-akan Hitetsu sangat yakin Zoro lah orang yang dapat membuat pedang Enma menjadi pedang hitam. Sejauh ini orang yang bisa mengubah pedang menjadi hitam baru ada 2 orang. Yang pertama adalah pendekar pedang terhebat pada masanya alias Ryuma, yang juga dia pelindung negeri Wano dari naga di zaman dahulu, dan dia seorang Shimotsuki juga. Dia hanya menggunakan satu pedang alias pedang Susui, dan mayatnya pernah melawan Zoro di Thriller Bark, jadi itu saja sudah ada hubungannya dengan Zoro. Ya walaupun itu hanya mayat saja, jadi kekuatannya jelas tidak full lah. Lalu orang kedua adalah Mihawk dengan Yorunya, sang pendekar pedang terhebat di masa kini yang juga jelas berhubungan dengan Zoro, karena dialah orang yang melatih Zoro selama 2 tahun. Sebenarnya, apakah ada kesamaan di antara kedua orang itu, Ryuma dengan Mihawk? Mereka berdua adalah seorang pendekar pedang tersohor pada zamannya masing-masing. Dan saya pun sangat yakin orang skuad mereka pasti punyalah yang namanya Hausoku no Haki. Dan itulah satu hal yang perlu dimiliki untuk membuat pedang menjadi hitam abadi, alias pedang Kokuto. Nah, pasti banyak juga dari kalian yang ngomong, "Loh bang, kalau gitu kenapa Shanks, Rayleigh, Roger, dan Oden semuanya pedangnya tidak menjadi hitam?" Untuk Rayleigh, sepertinya dia menggunakan pedang yang berbeda ketika di masa lalu dan masa kini. Terlihat ketika pedang yang digunakan di Sabondi itu berbeda sekali dengan yang dia gunakan di masa lalu. Lalu untuk Shanks dan Roger ini yang sebenarnya masih menjadi misteri juga, apakah mereka menggunakan pedang yang sama yang bernama Griffon, yaitu pedang Roger yang diwariskan kepada Shanks atau tidak pun sebenarnya ini masih menjadi misteri. Tapi satu hal yang pasti adalah mereka ini, lebih tepatnya mereka semua ini bukan murni pendekar pedang seperti Mihawk dan juga Ryuma. Sejauh ini kita emang dicekokin bahwa Shanks dan Roger dewa di penggunaan hakinya bukan? Nah lalu untuk kasus Kozuki Oden, jika dari perkataan Hitetsu sepertinya belum sampai menjadi hitam,
Alias mungkin ada tahapan lain yang perlu dilewati ini oleh Kozuki Oden untuk membuat kedua pedangnya menjadi hitam. Yang berarti chemistry di antara keduanya masih kurang hebat. Serta jika kita lihat lebih dalam, untuk menghitamkan pedang abadi ini atau Kokuto, sejauh ini memang hanya ada satu pedang yang menjadi hitam. Itu pun yang digunakan karena chemistry antara user dan pedangnya yang sudah sangat erat. Dan dia menggunakan pedang itu terus-menerus. Contohnya Ryuma dengan Susui, dia hanya menggunakan satu pedang. Lalu Mihawk dengan Yoru yang lagi-lagi hanya satu pedang. Untuk Mihawk ini, untuk pisau kecilnya bahkan tidak menjadi hitam kan? Nah, untuk Zoro inilah yang sebenarnya cukup membingungkan. Dia menggunakan 3 pedang, di mana satu hal yang pasti akan menjadi pedang hitam pertama adalah Wado Ichimonji-nya yang sudah bersama Zoro dari dia kecil sekali hingga saat ini. Dan 2 pedang lainnya akan menyusul, saya pun sangat yakin akan hal itu. Akhirnya, Zoro akan menjadi satu-satunya orang yang menghitamkan ketiga pedangnya, dan itulah saat Zoro berhadapan dengan pendekar pedang terhebat di dunia. Itu pun untuk mengambil title dan menjadi satu orang lagi yang berhasil membuat pedang menjadi hitam, sang pendekar pedang terhebat masa depan, anjay. Nah, jadi begitulah menurut saya kekuatan dari Zoro ini, terutama dengan pedang Enma-nya yang hanya bisa digunakan menggunakan Hausoku Haki. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Lagi-lagi saya ingatkan, buat kalian yang ingin merchandise channel Levelomi, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video. Serta buat yang ingin join menjadi membership juga, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Develomi pamit and I'll see you guys next time.